Jadi mahasiswa pertama yang menduduki itu adalah mahasiswa Ciputat, umumnya IAIN. Rektor pertama yang secara resmi ya tertulis pakai kop surat rektorat itu rektor IAIN saat itu Pak Zumardi Azra. Jangan jadikan kampus untuk ajang kepentingan politik itulah elektoral gitu. Masuklah informasi ke saya, aksi besok itu sepi Bang Rai kalau aksinya cuma orasi-orasi kata mereka. Terus gimana? Harus keluar. Sekarang ini orang lebih sulit sebetulnya kan karena diintai banyak orang kan. Di zaman itu nggak ada yang intai, makanya seolah-olah nggak ada yang korupsi. Yang dibutuhkan sebetulnya bukan memberi label sebanyak-banyaknya kepada orang sebagai pahlawan. Yang dibutuhkan kita itu tindakan-tindakan kepahlawanan. 30 tahun beliau berkuasa masa didiam doang? Ya kita alami sekarang. Anggota DPR-nya ya manggut-manggut 5D itu datang duduk diam dengar duit pulang ya kan. Tiap tahun kalau penting revisi tuh budget. Kan kalau orang mendasarkan misalnya gelar pahlawan itu dari pembangunan gitu. Tapi kan di tengah pembangunan itu manusia dan kemanusiaan berapa korbannya? Setuju? Iya, setuju. Gitu. Nah itu yang saya tolak. Saya tidak ingin membarter nyawa orang dengan pembangunan gitu. Sepanjang rejim kita sekarang di era mana manusia dan kemanusiaan kita paling parah kejadiannya? Kan di era Orde Baru. Mereka sewot misalnya, kok tiba-tiba tentara ini lagi gitu kan. Mereka sewot kok polisinya begitu gitu. Dan di zaman Orde Baru lebih parah dari itu. Gimana? Anggota MPR-nya tentara ya kan. Iya. Bupatinya banyak tentara ya. Ini semua kayak gitu-gitu lah. Karena peranan Bung Fadli di 98 itu ya kurang gitu loh. Fadli ya. Jadi beliau nggak tahu info ini kali Bang. Beliau nggak akan memasukkan hiruk Iya. pikuk gerakan mahasiswa itu gitu loh. Iya. Welcome back to podcast Keadilan TV. Ya. Kita hari ini di masa reformasi Bang ya. Ya, Mei. Meskipun gue sendiri gue nggak mengalami ya kerusuhan dan lain sebagainya di saat bulan Mei ya gue nggak ngalami. Iya. Umur gue baru berapa tuh? Baru 4 tahun ya, 98 ya. Umur mungkin udah SMA ya. Jangan ngomongin umur lah Bang. dan menariknya di bulan Mei ini kita mengenang perjuangan reformasi tahun 98. Di bulan ini juga ada usulan ya. Iya. Usulan agenda bilangnya sih usulan dari masyarakat. Iya. Dan lagi digodok, lagi diusahakan ya kita mau bahas tentang penganugerahan ya, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto. Dan ini perdana kita datang narasumber yang luar biasa hebat. Udah lama kita incar nih Bang, cuman beliau baru sempat sekarang, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Halo Bang. Halo. Oras Bang. Oras lah kita bilangnya. Bang kita santai dulu nih. Iya. Pertama terima kasih atas waktunya kesediaannya di podcast Keadilan TV nih Bang. Sama-sama. Ada yang menarik kami lacak Bang. Abang ternyata namanya itu Ahmad Fauzi. Ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Mungkin ada juga yang tahu. Kok bisa jadi Ray Rangkuti namanya? Gimana ceritanya sejarahnya itu Bang? Biar ditakuti kali ya kan. Harusnya Ray Takuti loh. Kok bisa berubah jadi Ray Rangkuti gimana sih Bang? Kan waktu kita dulu ya zaman-zamannya aktivis itu banyak memang yang mengubah namanya gitu. Oh ya? Hampir teman-teman saya aktivis itu umumnya nggak sesuai dengan nama aslinya gitu. Nama panggilannya ya. Iya. Umumnya nggak sama dengan nama aslinya gitu. Saya juga baru tahu nama aslinya itu setelah reformasi. Sebelum reformasi itu saya nggak tahu. Dengan alasan apa Bang? Kali itu teman-teman aktivis. Yang paling utama itu keamanan gitu. Sebab kalau kita pakai nama aslinya mudah sekali kan ngelacaknya gitu. Jadi saya masih ingat dulu misalnya mereka ada aparat keamanan gitu. Baik. Datang ke kampus ngelacak nama saya gitu, nyari-nyari saya gitu. Tapi kan jelas nggak ada nama Ray Rangkuti kan, yang ada Ahmad Fauzi, jadi nggak ketemu gitu loh Pak. Karena yang ada itu Ahmad Fauzi. Padahal kalau di absensi kelas, nama saya itu pertama karena A kan, Ahmad Fauzi gitu. Saya itu nomor pertama namanya.
Tapi nggak nemu karena yang mereka kenal cuma Ray Rangkuti kan, bukan Ahmad Fauzi. Dan cukup banyak yang merubah kalau itu, Bang. Banyak. Baru saya tahu tuh justru setelah reformasi. Oh, nama dia yang aslinya yang ini. Seperti saya itu baru dikenal publik nama Ahmad Fauzi itu tahun 2007 seingat saya. Jauh setelah Jauh. 98 dong. Iya, 2007 saat itu saya mau fit and proper test. Jadi calon anggota Bawaslu kan. Baik. Ya digojlok lah sama anggota Komisi 2 saya saat itu ya. Termasuk Bang Panda seingat saya. Beliau kan Komisi 2 seingat saya saat itu ya. Kalau saya nggak silap ya. Kita konfirmasi. Iya. Setelah itu, Bang? Apakah setelah Bang Panda atau gimana? Saya lupa tuh. Baik. Tapi 2007. Dipanggil lah nama saya kan. Ahmad Fauzi gitu. Nomor urut sekian ya. Saya masuk. Baru setengah jalan menuju ke tempat duduk gitu. Di stop sama almarhum siapa namanya tuh Golkar yang dari Maluku, saya lupa nama itu. Mantan Menteri Pemuda Olahraga. Baik. Abdul Ghafur ya, Abdul Ghafur. Nah, beliau permisi minta izin ke pimpinan sidang, saat itu dipimpin Pak Mangindaan. Beliau bertanya, "Pak Mangindaan, mohon maaf, yang kita panggil Ahmad Fauzi, kenapa yang hadir Ray Rangkuti?" Heboh lah ya kan. Semua mempersoalkan nama itu gitu ya. Nah, saya baru tunggu dulu kata Pak Mangindaan. Saya tanya 3 kali ya katanya. Baik. Apakah benar saudara Ahmad Fauzi? Benar gitu. Nah, setelah ditanya 3 kali dan saya selalu jawab iya, baru dipersilahkan gitu. Harus Jadi 3 kali tuh. 3 kali. Setengah bahkan 2/3 dari waktu fit and proper test itu hanya mempersoalkan nama saya. Sejak saat itulah nama yang saya yang aslinya mulai dikenal gitu. Iya. Sebelumnya ya tetap enggak gitu. Iya. Andai waktu itu nggak nyalon itu atau nggak proper test ya mungkin orang nggak akan tahu. Nggak tahu karena saat itu gitu. Nggak tersingkap. Iya, sama seperti ini cerita di belakang layar yang sampai ke telinga saya, benar apa tidak ya, walau alam kejadiannya gitu. Baik. Misalnya ada anggota komisi itu yang nanya, yang Ray yang mana nih gitu. Nanya mereka. Atau misalnya siapa yang kita pilih nih, Ahmad Fauzi bang, Ray Rangkuti aja. Ray Rangkuti yang mana, nggak ada namanya gitu. Nah, itu yang Ahmad Fauzi ya, gitu lah. Tapi kenapa Ray Rangkuti? Ray Rangkuti, Apa gitu, Rangkuti itu kan toko. marga saya. Rangkuti Pak. Ya, Rangkuti itu marga saya dan saat itu tidak terlalu familiar kan, nggak terlalu populer di masyarakat. Kala itu ya. Kala itu Oke, gitu. baik. Beda misalnya dengan Nasution, Lubis itu kan udah terlalu umum kan. Baik. Nah, yang kedua kalau Ray itu ya ada yang singkatan dari Rangkutinya. Tapi juga kan kelihatan keren juga kan Ray Rangkuti gitu. Keren ya gitu. ada kerennya juga kan. Waktu muda kan kita lumayan lah ganteng. Iya. Bang, tapi kan abang ini kan tadi di belakang saya tanya, abang di UIN tahun berapa? Tahun 91-92 kan abang? Iya, kan? 92 ya. Dan waktu itu abang udah jadi aktivis. Bahkan ada satu hal yang mengejutkan, abang emang nggak pernah ditawarin jadi pejabat bang selama ini gitu. Abang aktif di mana-mana, abang bilang ya saya sibuk nolak bukan sibuk meminta. Ini kan barang langka ini bos ya kan. Iya, sebab sejak 98 tuh saya udah ditawarin untuk masuk ke istana ya. Iya. Tapi saya nolak tuh karena kan 98 tuh boleh dibilang istilah sekarang ini saya mahasiswa viral saat itu gitu loh. Oke. Nah, kenapa viral gitu? Khususnya di kalangan elit politik ya, karena saya komandan mahasiswa yang pertama kali menduduki gedung DPR itu. Oh. Iya. Bang Rep pertama kali. Saya komandannya. Mahasiswa pertama yang menduduki gedung DPR itu menjelang Soeharto berhenti, itu mahasiswa yang datang dari Ciputat. Umumnya anak-anak IAIN kan. Dulu IAIN ya. Iya. Kalau IAIN Ciputat. Kalau sekarang UIN Jakarta. Padahal ada yang di Ciputat ya. Dan Bang Ray Rangkuti ini yang pertama kali menduduki gedung DPR itu. Kita ya, ternyata kalau nggak tanggal 18 Mei. Dengan jumlah ribuan mahasiswa yang bukan hanya IAIN ya. Tapi juga ada anak Ahmad Dahlan, UMJ gitu ya, ada anak IIKI kan di seberang UIN itu ada IIKI dulu gitu. Selama 3-4 hari kali itu Bang, kalau salah ya. Iya, selama itu gitu. Iya, baik. Tapi mahasiswa pertamanya itu adalah mahasiswa UIN ini gitu. Jadi dan seingat saya senior yang
saat itu ada di gedung DPR bukan Amin Rais. Itu ada Bang Buyung, Bang Sabam Sirait, Bang Hariman Siregar, Sahkan dan Nenggolan, ada Bung Rashid, sama satu lagi namanya Rizal Matondang. Selamat Anda. Ya, jadi mereka lah yang berada di lingkaran DPR yang bahkan kalau kepada Bang Hariman, Bang Buyung dan Bang Sabam saya beri kesempatan saat itu orasi. Jadi kita berada di gedung lama itu loh, apa namanya Nusantara 2 ya, saya ya. Nah, kita masih di dalam saat itu. Nah siangnya mulailah dari beberapa kampus berdatangan. Gitu. Makanya kalau mau ikut jabatan saat itu sih udah enak banget, udah ditawarin gitu loh. Kita Bang cerita 98 ditawari. Udah ditawarin untuk masuk ke istana. Saya menolak saat itu, enggak, saya mau menyelesaikan skripsi gitu. Alias kuliah karena saya udah diancam sama almarhum Pak Azumardi Azra kan. Rektor pertama kita, rektor saya, UIAIN. Dan itu rektor pertama yang menyerahkan secara lengkap ya, resmi dan lengkap atas nama rektorat ya, meminta kepada ketua DPR saat itu Pak Harmoko agar Soeharto mundur sebagai presiden gitu. Jadi mahasiswa pertama yang menduduki itu adalah mahasiswa Ciputat, umumnya IAIN. Rektor pertama yang secara resmi ya tertulis pakai kop surat rektorat itu rektor IAIN saat itu Pak Azumardi Azra. Wah, Bangga lah gue jadi alumni Win bos ya. ini mungkin banyak yang misinformasi soal sejarah ini Bang. Iya. Awal-awalnya. Ya, kita nggak pernah juga cerita-cerita kan yang begini-ginian, biarin aja. Kan bukan itu target hidup kita gitu. Nah, kecuali kalau begini ditanya orang yang kita cerita kan. Iya. Nah, setelah selesai itu dipanggil Bang Pak Azumardi saya setelah 2 hari ya, sehingga saya setelah Soeharto berhenti. Dipanggil ke kampus, dijamu lah ya, semacam tasyakuran gitu. Nah pulangnya ini gak enak, jabatan tangan sama Pak Azumardi, lalu beliau mengatakan tinggal tahun ini loh Rai, nggak selesai saya DO katanya. Diancam, dikasih makan dulu gitu loh, baru di ujungnya di ultimatum sama Pak Azumardi. Tinggal 1 tahun lain loh Rai. 1 tahun itu kan 99, pas waktu kita pemilu, pemilu pertama. Bang, gitu. ini Bang, saya dapat banyak cerita lah waktu di Ciputat tuh bahwa dulu tuh kampus tuh bahkan meliburkan belajar untuk menduduki. Iya. Karena saat itu ya, kalau kita berangkat 18, saya lupa persisnya, bisa 2 hari sebelumnya itu malamnya, kita buat rapat dulu. Yang hebohnya itu ya Pak Azumardi sudah datang pada rapat itu. Oh ya? Rapat rapat aksinya itu. Korlap lah gitu ya. Enggak, masih rapat aksi kan. Nah, disitulah beliau mengatakan ini seluruh mahasiswa itu wajib hadir, ya kan, tanpa kecuali, akan diabsen gitu. Nah, karena itu upayakan sebisa mungkin ke semua orang mahasiswa tentu ya, agar mendapat informasi tentang ini gitu. Nah itu wajib datang, nggak bawa buku, cukup bawa jaket alma mater gitu. Jadi itu memang resmi diwajibkan oleh rektorat saat itu untuk mahasiswa ikut aksi gitu. Iya. Jadi kalau Anda mendengar sekarang ini kan kita lihat nih mahasiswa yang diliburkan, nah itu zamannya Pak Azumardi bahkan diwajibkan sama beliau aksi. Iya. Ini ada timbul pertanyaan nih Bang Ray. Ini mungkin juga bagus juga buat para aktivis mahasiswa zaman sekarang ya, biar tahu sejarah soal cerita 98. Bang Ray waktu itu kan masuk salah satu komandan ya. Iya. Dalam upaya menduduki DPR, menggulingkan Soeharto. Korlap ya. Itu secara sederhana atau secara singkat mungkin bisa cerita bagaimana sih bisa menyatukan spirit perjuangan mahasiswa kala itu Bang? Yang demikian banyaknya untuk satu tujuan. Iya, udah masanya memang gitu. Murni hati nurani aja atau iya, ada, itu sangat pasti kan ada kendala Bang di perjalanan. Itu sangat murni. Kita juga di luar dugaan saya itu. Oh, di luar dugaan. Iya, karena tapi pendudukan itu bukan tiba-tiba. Ini memang proses yang lama dikerjakan. Saya sendiri kan sudah terlibat dalam aksi-aksi itu sejak minggu kedua saya masuk IAIN saat itu. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu saya udah aksi. Udah terpanggil banget. Setelah itu udah nggak ini, sudah nggak
bercerai lagi dengan jalanan itu, udah di jalanan terus. Apapun isunya kita, dari tanah ya kan, kebun, buruh, tani, gitu. Macam-macam ikut-ikut aksi terus lah kita saat itu. Dan bersyukurnya waktu itu kan banyak sekali forum-forum kajian mahasiswa di banyak kampus saat itu, karena itu salah satu memang semacam apa namanya itu ya, pelarian dari ruang kuliah yang relatif terkontrol kan. Oke. Nah jadi mulailah itu banyak itu. Nah sebetulnya ruang-ruang kajian itulah yang menumbuhkan sikap kritis mahasiswa, yang tentu berujung di 98 itu gitu. Dari ruang-ruang itu sebetulnya munculnya gitu sikap kritis itu, dan gejala orang mahasiswa itu makin tanda kutip muak ya terhadap Orde Baru itu udah kebaca sejak mulai menjelang pemilu tahun 97. Saya masih ingat misalnya di IAIN saat itu. Nah pagi-pagi itu saya masuk kampus, tiba-tiba di depan kampus itu staf kampus lah ya, pegawai-pegawai kampus melakukan senam pagi dengan baju kuning gitu loh, seragam. Menjelang pemilu tahun 97 gitu. Golkar waktu itu ya. Ya saat itu kan kuning identik dengan Golkar. Iya. Nah saya berhimpun dengan 5-10 orang, lalu kita protes aksi ya dalam siangnya gitu kita aksi minta itu supaya diulangi. Besoknya kita aksi lagi gitu ya. Di luar dugaan mahasiswa semua terlibat. Gitu. Semua mahasiswa yang ikut kuliah hari itu ke lapangan menolak itu. Terpanggil tanpa ada mobilisasi khusus ya. Itu juga di luar dugaan kita kan. Padahal cuma 10 orang awalnya, dan memang 10 orang 15 orang di zaman itu udah hebat banget lah. Ya kan. Nah 10 orang itu yang militan-militannya lah ya kan. Besoknya aksinya kita pakai lagi. Tapi di luar dugaan semua mahasiswa meninggalkan bangku kuliah ikut aksi. Tuntutannya sama. Jangan jadikan kampus untuk ajang apa namanya kepentingan politik itulah, elektoral gitu. Nah sehingga Purek yang ngurusin mahasiswa, Purek 3 ya saya ya, akhirnya dialog dengan kita gitu, dan dibuat ketentuan saat itu tidak boleh lagi aktivitas seperti itu dilakukan. Jadi sebetulnya 97 itu kemuakannya udah mulai kelihatan di kampus, di luar dugaan semua gitu. Nah menjelang apa namanya itu ya, menjelang keributan apa namanya itu ya, kan saat itu terjadi pembakaran macam-macam dan sebagainya itu gitu ya, termasuk penembakan mahasiswa Trisakti gitu. Nah sebelum itu sebetulnya udah terjadi bentrok yang sangat besar di IAIN Ciputat tuh. Setelah bentrok di UGM, di Jakarta pertama kali bentrok terbesar tuh di Ciputat. Bentuk seperti apa yang terjadi? Waduh, semua helikopter sampai berputar-putar di atas. Oh iya? Iya. Lama helikopter tuh menghimbau kita supaya berhenti, dan nggak ada yang mau berhenti. Di buku sejarah UIN ada gitu. Saya rasa nggak ada. Bentrok besar dari pagi. Mahasiswa itu nggak mau lagi. Nah, jadi sebetulnya saya udah tahu informasinya. Malamnya kan udah mulai rapat ya, gimana aksi besok nih gitu. Masuklah informasi ke saya, aksi besok itu sepi Bang Rai kalau aksinya cuma orasi-orasi kata mereka. Terus gimana? Harus keluar. Jalan kayak sebentar ke arah UMJ gitu loh kira-kira tuh. Oh, terus gimana? Kan dikepung tentara sama polisi gitu. Ya pokoknya mahasiswa itu nggak mau lagi kalau cuma orasi, percuma kata mereka. Nah, jadi ya oke, kita lihat situasi besok aja saya bilang kan. Sama skenarionya gitu, skenario tetap orasi di dalam kan. Betul, gitu kita orasi, sebagian mahasiswa itu udah keliling kampus ya, manggilin mahasiswa, nggak ada yang mau turun. Sepi aja. Sepi memang, nggak ada yang turun, mahasiswa itu hampir 10 gitu ya, nggak ada yang turun. Tiba ada kawan yang coba keluar kan. Keluar dari area kampus, kan di depan kampus itu udah jalan raya kan. Mau digebukin sama polisi. Tentara kan. Yang mau keluar ini gitu. Nah, mendengar kata digebukinnya itu, mahasiswa keluar semua gitu loh. Itu pemicu awalnya. Mahasiswa keluar semua. Udah babuk aja. Aduh, saya sendiri jadi repot.
nggak ada awal skenario bentrok begitu kan. Iya, iya. Tapi uniknya mahasiswa keluar semua, ninggalin bangku kuliah gitu. Suasana represi kali itu. Iya, baru buka pintu udah digebukin sama polisi, sama tentara saat itu ya. Tapi mendengar digebukin itu gitu, Itu yang mahasiswa menggerakkan itu ya. turun semua, adalah berantem. Iya, iya. Kalau kita bercandaan di anak-anak UIN itu nggak terkenal di 98 bang, karena nggak ada yang meninggal katanya bang. Kalau Trisakti kan dikenang terus bang, karena ada yang meninggal pada 98 kan. Padahal sejarahnya Iya, iya, adalah benar-benar. penggeraknya Ah, motornya. Itulah bentrok pertama di Jakarta ya. Setelah di UGM itu kan bentrok besar kan. Betul. Nah kalau di Jakarta bentrok pertama besar tuh di UIN Ciputat tuh bentrok dari jam 10 sampai jam 5 sore. Iya. Waduh, apa namanya, jalanan Ciputat tuh udah penuh dengan asap kan. Iya. Istilah ini bang, kalau hari ini kan muncul misalkan, wah ini demo bayaran tuh gitu. Ya nggak ada demo bayaran Dulu yang begitu. nggak ada tuh, Bang, ya? Gimana tuh? Tapi sorry kepotong Bang, cerita Bang Ray ini les fakta sejarah harus dimasukin buku sejarah baru yang lagi digodok Menteri Kebudayaan kayaknya. Nanti Bang Ray ngomong lah ya kan. Setuju Bang? Nggak bakal masuk karena Bung Fadli kurang bersejarah di situ ya. udah mulai kita singgung-singgung nih. Iya kan harus masuk sih. Iya. Karena peranan Bung Fadli di 98 itu ya kurang gitu loh. Fadli soalnya. Jadi beliau Nggak tahu info ini kali Bang. Beliau nggak akan memasukkan Iya. hiruk pikuk gerakan mahasiswa itu gitu loh. Bang. Dan beliau belum tahu atau nggak tahu atau pura-pura nggak tahu waktu helikopter muter-muter di atas kampusnya yang kala itu. Muter-muter ya minta Iya. supaya kita menghentikan. Iya. Nggak ada yang masuk. Iya, Berhenti itu karena saya ke masjid Fatullah itu. Di depan kampus itu kan ada masjid. Iya. Habis sholat asar, lalu melalui mikrofon tuh saya minta ya mahasiswa dan polisi dan tentara itu untuk mulai menurunkan tensi lah. Gitu. Nah saya katakan nanti mahasiswa akan mundur 5 langkah ke belakang. Saya harap polisi juga melakukan hal yang sama. Itu di Fatullah tuh bang. Saya melalui mikrofon Fatullah masjid. Iya. Gitu. Nah setelah saya umumkan begitu, saya masuk ke kampus, kita hitung sama-sama. Mahasiswa mundur ke belakang 5 langkah, mundur. Nah, habis jam 6 selesai. Momen ini Bang Ray ada dokumentasi fotonya. Aduh, kita ini kan Kita tampilkan gitu. Inilah perlu kita- salah satu keunikan mahasiswa IAIN ini gitu. Betul. Tawadu itu orang. Apa tuh keunikan kenapa? Nggak pernah berpikir gua akan dicatat sejarah, nggak ada itu ya, biarkan Allah yang menentukan. Iya. Baru saya pengen singgung, tapi Bang Fadlizon ini lebih banyak fotonya bang. Ya kan begitu bos. Terima kasih lu lanjutin lagi Bang. Nah, tapi bener loh, penting loh ini Bang. Makanya saya langsung tanya, ada dokumentasinya enggak gitu loh. Biar Tapi ditunjukkan, kalau ditampilkan. bentrok itu di seingat saya ada saat itu di halaman 2 Kompas koran, bisa dicek. Iya. Headline halaman 2-nya tuh. Bentrok di Jakarta gitu. Nah, itu fotonya seingat saya helikopter itu yang muter-muter di atas. Oke, coba kami tampilkan terus. Nah, yang waktu saya masuk pertama ke DPR itu masuk di Suara Pembaruan saya sorenya. Siap. Nah, tapi saya sendiri kata mereka saya sendiri nggak pernah lihat ya dengan tegas, dan anak ya ini dia itu tadi yang saya sebut. Iya, tawadu. Karena lillahi ta'ala itu lah ikhlas itu gitu, jadi nggak ada yang sibuk buat rekam, nggak ada yang sibuk buat itu, nggak Soalnya ada. tagline ikhlas beramal bang. Nah itu dia. Itu Iya, dia. Bos. Dan saat itu juga kita ya nggak punya alat memang kan. Iya. Ya kan kamera yang begini ini kan mahal ini dulu. Masih pakai pager bang ya. Dulu Oh, itu pun sedikit jarang juga ya. yang Pager punya masih dinilai mahasiswa IAIN yang kelas gitu. menengah ke atas kali itu punya pager. Nah di kita itu belum. Iya. Jadi yang kamera yang kan ada handycam ya yang Iya betul. itu Yang pernah di camp. ya mahal sekali, mahal kala itu nggak ya. ada yang megang lah sama sekali itu. Iya. Gitu apa? Dan kenapa kita awal-awal bahas soal sejarah ini karena Bang Ray juga saksi sejarah ya. Buat kita narik ke masa kini makna tragedi 98 itu dalam sudut pandang mahasiswa sekarang itu Bang. Kita pengen narik gitu loh. Karena takut kami mahasiswa sekarang itu cuma nangkepnya tragedi 98 ini hanya soal pelanggaran HAM aja, hanya soal kejadian represi aja, tapi kan ternyata jauh di balik itu ada lagi makna yang lebih besar. Panggilan tadi, ada upaya represi tadi.
Gimana sih Bang sekarang melihat mahasiswa Tujuannya tuh ya, memaknai Mei 98? tujuannya kan demokrasi kan. Betul. Nah, demokrasi itu kan ada HAM di dalam, ada kebebasan berpendapat ya. Ada kesempatan yang sama, ada penghormatan yang sama terhadap warga negara. Itu dirangkum semua dalam kata yang disebut dengan demokrasi gitu. Ya. Itulah yang kita perjuangkan kan. Itu yang kita inginkan saat itu gitu. Nah, kalau kawan-kawan mahasiswa yang sekarang lah atau Gen Z kata orang sekarang ini mau tahu gimana situasi kita di Orde Baru, saya kira mereka udah melihat contoh-contohnya sekarang ini kok gitu. Meskipun masih dalam skala yang kecil gitu, tapi kan mereka udah mulai sewot gitu. Gitu aja udah sewot kok. Iya. Di zaman Orde Baru lebih hebat lagi dari itu gitu. Mereka sewot misalnya, kok tiba-tiba tentara ini lagi gitu kan. Mereka sewot kok polisinya begitu gitu. Dan di zaman Orde Baru lebih parah dari itu. Gimana anggota MPR-nya tentara ya kan. Iya. Bupatinya banyak tentara ya, ini semua kayak gitu-gitu lah. Dan memang juga Jadi saya kira gini, kalau mereka misalnya apa sih Orde Baru, reformasi itu, ya coba Anda bayangkan dengan situasi yang kita alami saat inilah gitu. Undang-undang ya terserah para politisi buat gitu loh kira-kira ya kan, nggak ada yang namanya dengan dengar pendapat lah. Sekarang ini masih lumayan lah gitu. Di zaman itu mana ada aturannya tergantung pada pemerintah kok. pembungkaman Dan iya macam-macam sebenarnya. Korupsi, waduh. Sekarang ini orang lebih sulit sebetulnya kan karena diintai banyak orang kan. Di zaman itu nggak ada yang intai, makanya seolah-olah nggak ada yang korupsi. seolah-olah nggak ada yang Iya, nggak ada yang intai. Ya kan sekarang ini nggak bisa. Kan kesannya sekarang itu lebih rakus macam-macam. Kesannya ya karena dibongkar kan, ditangkap ini, apalagi kejaksaan hari-hari ini ya kan, bongkar 1.000 triliun, 2 triliun gitu. Di zaman itu mana ada yang berani bongkar-bongkar begitu kan. Jadi kesannya nggak ada gitu. Ya, sehingga apa gitu ya, 30 tahun kita dapat apa di zamannya Pak Harto. Lalu banyak orang pembangunan 30 tahun Anda berkuasa dengan uang sekian cuma ini yang lo dapat. Ya nggak sebanding gitu loh. Iya. Bang Ray pun kalau jadi presiden 32 tahun mungkin akan lebih paten Bang ya. Ya nggak usah bandingkan dengan saya lah ya. Kan dengan pemerintah kita ini 20 tahun apa yang kita dapat. Iya. Ya kan. Nah, kita udah masuk ke topik utama kali ya, soal gelar pahlawan nasional ini. Ini pembahasan yang kan ramai nih Bang ya. Karena juga banyak di forum, di media. Penting ini termasuk kategori darurat nggak sih untuk dibahas nih Bang? Ya bagi mereka mungkin penting ya. Bagi pengusul ya maksud saya kan. Bagi pengusul penting. Iya. Bagi masyarakat gimana ngeliatnya Bang? Ya kan saya udah mengatakan kita ini sebetulnya mulai surplus pahlawan gitu. Sejauh ini sepanjang yang saya tahu ya, mungkin bisa dikoreksi kalau kurang tepat. Sudah lebih dari 200 gelar pahlawan diberikan kepada warga negara Indonesia ya. Baik. Sampai 2023 gitu. 2024 saya nggak tahu, 2025 ini apalagi gitu. Tapi udah hampir lebih dari 200 gelar pahlawan. Nah itu yang saya sebut kemarin, di tengah begitu banyak pahlawan di Indonesia, apa yang didapatkan bangsa ini gitu. Nah oleh karena itu saya mengatakan yang dibutuhkan sebetulnya bukan memberi label sebanyak-banyaknya kepada orang sebagai pahlawan. Yang dibutuhkan kita itu tindakan-tindakan kepahlawanan gitu. Ya, itu yang kurang gitu. Pahlawannya banyak, tapi tindakan kepahlawanannya sedikit gitu loh. Sama seperti yang kita kata, sama ibaratnya itu dengan menyebut pejabatnya banyak sekali di Republik ini, ya kan? Baik. Tapi yang mau tanggung jawab itu siapa? Yang bertanggung, yang mau naik ke atas membuat tanggung jawab itu siapa? Kan tidak ada. Tapi kan diatur juga dalam undang-undang ya Bang, maksudnya sebagai bentuk jadi syarat umum, syarat khusus. Kita masuk ke yang masuk kayak ke proses gitu kita bisa berdebat lah. Ya kan soal syarat khusus syarat apa gitu. Iya. Tapi saya mau berbicara hal-hal yang prinsipil. Kalau syarat-syarat itu kan kita tinggal buat atau dibuat-buatkan. Iya, dicocok-cocokkan. Dicocok-cocokkan. cocok lo nilai. Iya. Misalnya ada orang mengatakan Pak Harto 30 Pak Harto membangun, iya 30 tahun beliau berkuasa masa didiam doang? Iya. Jelas dia membangun kan. Iya. Kalau enggak mungkin boleh jadi enggak 30 tahun tuh. Iya.
Ya dia harus bangun jalan, ya bangun rumah. Nah jadi cara mereka melihat dari bawah ke atas gitu loh. Baik. Mestinya cara lihatnya itu atas ke bawah. Betul. Target kita kalau 30 tahun tuh dapat apa? Kan kira-kira gitu. Baru kita ukur tuh. Nah kalau mereka lihatnya bukan apa target kita 30 tahun. Tapi selama 30 tahun itu kita dapat apa ya? Dapat ini ya jelas lah. Masa 30 tahun berkuasa Diam aja. dia diam aja gitu kan. Iya. Zaman itu ada impres di zaman ini. Lah iya, masa dia melulu duit ada ya. Iya. Ya jelas dia bangun. Iya. Abang keras tuh bicara kita bukan Nggak masalah ngerti mau maksud saya ya. Iya, bukan masalah mestinya kuantitatif ya, Bang ya. mestinya cara lihat pemerintah bekerja itu bukan dari angka 0 ke 2 gitu. Betul. Tapi dari target 10 dia dapat berapa. Betul. Kalau cuman dalam jangka 10 tahun ternyata dapat 3, ya negatif dong. Iya, 10 tahun dong. Iya. Setidaknya dengan ukuran yang pasca reformasi Bang. Iya Misalkan kita dong, ukur ya itu targetnya. Kan sekarang misalnya 2045 kan target tuh 2004 Indonesia emas kan. Betul. Nah kita akan lihat tuh ketemu nggak 2045 itu sebagai emas gitu loh. Betul. Nah tapi kalau 2045 itu kita hilangkan, yang penting ada naik aja, iya udah pasti. Itu hukum alam aja kan. Gitu loh kira-kira. Terlalu tinggi kalau targetnya menjadi pahlawan nasional. Begitu maksud Abang ya? Iya, saya gini maksud saya, kan kalau orang mendasarkan misalnya gelar pahlawan itu dari pembangunan gitu, tapi kan di tengah pembangunan itu manusia dan kemanusiaan berapa korbannya? Setuju? Iya, setuju. Gitu. Nah itu yang saya tolak. Saya tidak ingin membarter nyawa orang dengan pembangunan gitu saya. Iya. Tujuan pembangunan itu memanusiakan manusia. Bukan sebaliknya merenggut kemanusiaan orang demi pembangunan, tidak boleh. Gitu. Bukan soal fisik ya Bang. Kalau itu dilakukan ya Anda gagal. Gitu. Nah, masa orang gagal saya beri gelar pahlawan kan unik. Artinya dengan digelar pahlawan ini kepada Pak Soeharto itu akan menghapus semua jejak itu dong Bang. Ya dengan sendirinya orang akan berbicara oh dia pahlawan loh. Maka sekian banyak manusia dan kemanusiaan yang hilang itu seperti terhapuskan. Iya. Gitu. Jadi ya orang diajak berpikir tentang nggak usah pikirin manusianya. Kalau ada nanti bangunannya, kamu tetap akan jadi pahlawan kok. Gitu. Percuma berarti ada aksi kamisan, percuma ada yang lain-lain sebagainya. Lebih parah dari itu. Iya, jadi manusia itu boleh dikorbankan demi pembangunan. Nah itu yang saya tolak. Gitu. Jadi nggak penting tuh berapa banyak yang jadi manusia yang jadi korban. Selama jembatannya ada oke, gitu loh kira-kira. Selama ininya ada oke. Gitu. Iya. Gitu. Iya, dan satu sisi Pak Soeharto juga kan punya rekam jejak kasus yang panjang ya. Nah itu yang saya sebut. Iya. Di sepanjang rejim kita sekarang, di era mana manusia kita paling parah kejadiannya? Kan di era Orde Baru. Iya. Ya kita bisa berdebat soal angka lah ya. Ada yang menyebut ratusan ribu, ya kan. Ada yang menyebut ini macam-macam. Kita bisa berdebat. Tapi kalau berhubungan dengan nyawa manusia yang dikorbankan demi pembangunan, Anda nggak berhitung angka, Anda berhitung nilai gitu. Itu maksud saya. Gitu. Nah, Anda belum tanya lagi berapa petani yang dirampas tanahnya gitu ya kan, berapa orang perampasan. Dengan semua atas nama pembangunan itu. Nah itu yang saya tolak. Nggak bisa manusia dan kemanusiaan dipinggirkan demi pembangunan gitu, nggak bisa. Lo tuh pembangunan itu demi memajukan rakyat Indonesia kok, bukan meminggirkan mereka gitu. Nah, Anda bisa tanya tuh berapa petani kita, orang miskin kita yang tanahnya diambil, nggak dibayar macam-macam dan sebagainya. Ini sebenarnya isu lama ya Bang Iya, dari tahun 2010 sebenarnya. Tapi menariknya memang kalau kita ngeliat data, ya pertama hari ini Pak Prabowo adalah mantan menantunya Bang, iya kan, menantunya, dan hari ini jadi presiden. Ya. Kalau kita ngeliat rekam jejak ya 2014 ya Bang. Iya, jadi sebagai informasi juga soal kronologis nih Bang ya. Sebenarnya 2010 sudah mulai ada, bilangnya kan usul masyarakat ya dasarnya Bang ya. 2010. Harus melalui itu, bisa tidak. Dan gini loh Bung, prosedur itu bisa dilampaui semua. Itu yang saya sebut tadi. Baik. Ini bisa dibuat atau dibuat-buatkan. Tapi bagi saya nggak mau bicara itu. Saya bicara tentang prinsipnya. Itu menurut saya. Apa prinsipnya?
mungkinkah seseorang diberi pahlawan yang menimbulkan kontroversi manusia dan kemanusiaan menurut saya. Tapi dari para yang kemarin nonton juga di Political News itu Bang Doli, Golkar itu dan juga KNPI kali lihat ngotot atau berkeyakinan optimis itu akan lanjut Bang, gimana Bang? Kalau ini sih menurut saya akan gol. Oh ya? Cuma kan tinggal kita menyatakan sikap kita masing-masing. Saya udah menyatakan saya menolak. Ya artinya kalau nanti banyak orang bertanya setelah itu misalnya kok bisa seperti ini menjadi pahlawan gitu. Ya itu silakan tanya Bung Doli gitu aja. Kok bisa gol? Abang bisa menilai atau memprediksi akan gol? Kan saya udah mengatakan di beberapa tempat DPR kita ini persis seperti DPR zaman Orde Baru. Ya lebih parah Orde Baru lah ya kan. Di zaman Orde Baru itu ada namanya 5D. Anggota DPR itu. Datang, duduk, dengar, diam, duit. Adalah. Agak mirip sekarang Bang. Jadi itu yang saya sebut tadi kan. Kalau Gen Z kita sekarang ini mau lihat gimana sih zaman Orde Baru itu. Lihat salah satunya tuh DPR kita ini gitu loh. Prosentase tapi masih kecil banget juga kan. Iyalah. Tapi kan arahnya kan ke sana gitu loh. Iya. Enggak, tadi saya nyimpulin data itu misalkan 2014 itu Pak Prabowo itu kan minta menjanjikan bahkan kata jadi presiden. Iya. Istrinya, mantan istrinya ya kan meminta gitu. Iya. Artinya ya ini akan mulus-mulus itu mulus kan ya. saya udah katakan tadi. Iya. Kan sudah katakan ini akan jadi. Iya. Nah, saya hanya mempertegas sikap saya sebab generasi berikutnya akan mempertanyakan bagaimana dulu orang tua kita menjadikan pahlawan dengan seorang pemimpin yang di tangannya manusia dan kemanusiaan dipertanyakan gitu loh. Iya. Nah kalau itu nanti ditanyakan oleh generasi kita, saya udah menyatakan sikap saya tidak ikut. Tanya Doli Kurnia dan kawan-kawannya begitu kira-kira. Oke, kita berandai-andai nih Bang. Gol lah ini. Saya udah mengatakan tadi, saya nggak bisa menukar ya pembangunan fisik itu dengan manusia dan kemanusiaan. Itu bukan bagian yang saya perjuangkan 98. Salah satu sebab saya ikut membuang masa muda saya di jalanan karena saya tidak ingin pembangunan yang dibuat oleh Pak Harto itu meminggirkan petani, meminggirkan rakyat miskin, meminggirkan banyaklah yang digusur macam kan. Yang cerita gusur menggusur itu kan kita udah tahu di zamannya Pak Harto dulu Saya tidak mau gitu loh. Oke, kita izin berandai-andai Bang. Gol lah ini agenda pahlawan nasional diberikan. Jangan diandai, emang udah gol nih Barang. Masih diandai-andai sebelum Presiden Prabowo tanda tangan, kira-kira seperti itu. Udah janjiin bos. Gol ini Barang. Kedepannya apa yang terjadi Bang? Apanya? Gelar pahlawan ini kepada Soeharto sah, Presiden Prabowo mendatangkan tanda tangan, apa yang akan terjadi? Iya, kita punya standar bahwa jadi pahlawan itu tidak perlu harus menghargai manusia dan kemanusiaan. Iya. Kan saya udah katakan tadi, yang penting Anda bangun jalan tol, misalnya kan, bangun yang physically gitu ya. Anda bisa mendapat gelar pahlawan. Jadi Pak Jokowi bisa dong kalau gitu. Oh iya, nggak perlu berapa banyak korban manusia dan kemanusiaan di tengah itu, nggak perlu. Berarti syarat umum, syarat khusus, undang-undang. Memundurkan peradaban kita. Untuk peradaban. Gitu. Jadi manusia seolah-olah nggak terlalu penting asal pembangunannya jalan gitu loh kira-kira. Iya. Berarti syarat umum, syarat khusus berubah lagi Bang, direvisi lagi ya. Kan saya bilang kayak gitu-gituan bisa dibuat, bisa dibuat-buat ya kan. Undang-undang coba Anda bayang, Omnibus Law itu cuma 6 bulan 7 bulan selesai. Iya. Padahal sudah jelas di dalam undang-undang undang-undang kita tentang tata cara pembuatan undang-undang. Syaratnya gini gitu. Selesai itu barang. Iya. Kayak gitu-gitulah, Pak. Iya. Iya. Mau gimana lagi, Bos? Iya ini tinggal lo bersikap aja. Kalau saya udah menyatakan sikap saya nggak setuju. Biar nanti sejarah yang menilai itu menurut saya. Kalau sejarah mempertanyakannya, setidaknya mereka tahu bahwa saya bersikap tidak menyetujuinya. Itu aja.
Berarti Bang ini Bang, kalau misalkan akhirnya ini jadi nih barang, bukan akhirnya, emang ini jadi barang gitu ya. Ini jadi barang nih ya kan. Seharusnya aktivis 98 yang waktu itu berjuang mati-matian, bahkan ada korban sebagainya. Dan keluarganya. Seharusnya kan sakit hati betul Bang. Karena dianggap perjuangan itu nggak ada kan gitu. Tanya Ahmad Doli Kurnia dong. Saya itu jangan gitu jangan mengada. Kalau saya ya udah jelas kan. Termasuk hari Kamisan yang masih bergulir berjalan sampai sekarang kan, perjuangan itu kan. Waduh. Tanya mereka lah. Iya. Gimana gitu cara melihatnya? Apakah Anda merasa bahwa gelar pahlawan itu dengan korban manusia kemanusiaan itu tepat gitu ya? Tanya mereka. Oke, izin potong Bang, berpikir liar gitu ini. Kita kan pernah mengalami hal-hal yang nggak tanda kutip ya, ini perdebatan juga nggak benar dan benar. Akhirnya ada peringatan darurat kali itu. Menurut Abang, ini perlu didemokan lagi? Anda kata ini jadi barang? Sebetulnya dalam arti kayak bukan hanya sekedar perjuangan ini, ya, Bang, ya? bukan hanya sekedar ini, tapi kan banyak hal yang lebih prinsipil juga, gitu, yang membuat tagar itu tetap relevan, gitu. Misalnya soal makin masuknya TNI ke ranah sipil, gitu ya, polisi kita yang sampai sekarang ya masih begitu-begitu aja, gitu ya. Nah, Konteks peringatan darurat itu iya, Bang, ya? pelayanan publik yang masih rendah gitu ya, tingkat korupsi yang merajalela gitu. Politisi yang lebih tunduk pada partai ketimbang keinginan publik gitu. Jadi banyak yang sekarang yang gelar pahlawan nasional nggak belum termasuk peringatan darurat menurut Abang? Paling kan dalam konteks pemikiran mahasiswa aktivis sekarang. Iya, termasuk tentu di dalamnya. Maksud saya ini bukan satu-satunya varian. Oke. Ya kan kalau Indonesia darurat berdasarkan itu aja terlalu kecil gitu maksud saya. Betul. Indonesia darurat itu harus dilihat dalam landscape yang lebih besar. Ya tentu salah satunya adalah faktornya variannya adalah pemberian gelar kepahlawanan itu gitu. Padahal yang kita butuhkan bangsa ini sekarang bukan berderetnya pahlawan, tapi yang dibutuhkan bangsa ini sekarang tindakan-tindakan kepahlawanan. Apa itu tindakan kepahlawanan itu? Ya mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan diri sendiri gitu loh Pak. Makanya menolak untuk dinasti itu tindakan kepahlawanan meskipun aturan membolehkannya gitu loh. Nah ini menarik poinnya. Jadi menolak. Tindakan Ya, kepahlawanan. kenapa kamu nggak mau? Kan aturannya nggak ada yang melarang. Yang melarang itu adalah etik demokrasi. Seperti dilakukan oleh Habibie ya kan tahun 99. Habibie itu nggak ada aturan yang melarang untuk beliau mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden. Tapi kata beliau, saya nggak akan mencalonkan. Kenapa? Karena laporan pertanggungjawaban saya ditolak. Iya. Duh, kan cuma laporan pertanggungjawaban. Iya. Ya tapi etik demokrasi berbicara pada dirinya Pak Habibie. Oh nggak bisa. Mana ada yang laporan pertanggungjawabannya kok masih pede jadi calon presiden lagi gitu. Itu etik, tindakan kepahlawanan namanya. Di atas. Bukan yang seperti yang kita lihat sekarang ini kan, udah jelas-jelas aturan melarang 40 tahun. Lu jangan anak saya yang dilarang, aturannya yang diubah kata dia. Dibalik-balik ya kita jadi. Bukan anak saya yang dilarang, aturannya yang diubah. Iya. Diubahlah aturan, melengkanglah anak ini kan. Iya. Dapat juga. Itulah yang tadi Abang sampaikan, kita nggak usah mau aturan karena itu bisa dibuat. Bisa gitu. dibuat-buat. Iya, Kan iya. kalau cuma aturan tuh bisa dibuat-buat kan. Iya. Tujuan yang penting, bukan cara yang penting. Iya, Kalau iya. cara menghambat, caranya kita Iya. ubah. Tapi kiblat Abang itu proses Bang. Kalau saya enggak, dua-duanya. Ya kan tujuan yang baik itu harus didapatkan dengan cara yang baik. Iya. Gitu. Nah, jadi makanya bukan sekedar dia jadi presiden, Iya. tapi cara dia menjadi presiden. Itu penting. Nah, disitulah demokrasinya jadi penting gitu loh. Kalau cuma sekedar mengganti presiden, nggak perlu cara, ya Anda juga nggak membutuhkan demokrasi. Ya, Ya ujung-ujungnya ya Anda bertengkar aja, main fisik gitu loh. Iya, Seperti di negara-negara kerajaan macam-macam kan. Nah, demokrasi itu jadi penting karena proses itu penting. Gitu untuk mencapai tujuan gitu. Nah, makanya saya menolak misalnya pembuatan undang-undang Omnibus Law, revisi undang-undang KPK. Nah, kalau sekedar untuk membuat undang-undangnya setebal apapun kita bisa buat sebulan 2 bulan gitu. Betul. Tinggal kumpulin ahli-ahlinya kan.
Tapi caranya gimana? Cara yang demokratik itu gimana? Bukan begitu caranya. Dalam demokratik itu harus Anda libatkan dari bawah. Betul. Tampung dulu pikiran macam-macam dan seterusnya. Berdebat berulang-ulang kan gitu. Prosesnya Bang. Iya, itulah pentingnya demokrasi. Pelibatan publik. Sebab negara itu bukan milik orang per orang. Negara itu milik publik gitu loh, Pak. Nah, karena dia milik publik, ya dia harus dilibatkan. Dan di era sekarang tidak ada kesulitan untuk melibatkan publik kan. Ya. Wong di zaman 200 tahun yang lalu orang udah bicara tentang pelibatan publik, apalagi sekarang tinggal pakai WA, pakai ini, pakai itu selesai. Ya. Pelibatan publik itu sangat mudah gitu, nggak ada kendala gitu. Ya. Nah itulah demokrasi jadi penting. Karena apa gitu? Karena bukan tujuan saja yang penting, cara mencapai tujuan itu juga penting gitu loh, Pak. Maka di konteks itu demokrasi jadi penting. Kalau cuma sekedar tujuannya itu yang saya, kalau cuma menjadi presiden nggak usah pakai cara gitu ya, ujungnya kita berantem. Gitu. Berimba jadinya. Gitu. Menurut Bang Ren, masih layak nggak sih negara kita Indonesia ini disebut sebagai negara demokrasi? Ya seperti yang sudah diungkapkan banyak pengamat kan, kita sedang menuju ke arah demokrasi yang gagal kan. Saya kira kurang lebih sama. Pemilu kita juga sebetulnya pemilu prosedural aja gitu loh. Pada ujung-ujung iya kan. Gimana pemilu pada akhirnya melahirkan dinasti kok. Padahal salah satu tujuan berpemilu itu mencegah jangan kekuasaan menumpuk pada satu keluarga. Itu penting. Prinsip penting dari demokrasi itu kan distribusi kekuasaan. Kalau hari ini saya, besok you, besoknya lagi you gitu loh. Supaya semua orang merasakan Iya. cara berkuasa itu. Makanya kekuasaan itu dibatasi kan, nggak boleh lebih dari 10 tahun. Ada juga yang mikir-mikir 3 periode boleh dong. Ini pun oleh orde baru Bang ya? Oleh orde baru Oh ya? iya. Iya. Gitu loh. Nah, salah satu prinsip penting dalam demokrasi itu kekuasaan dibatasi. Baik badannya maupun eranya gitu. 10 tahun era. Badannya sampai di sini. Di luar itu ada namanya eksekutif, legislatif, media, civil society dan sebagainya gitu. Tidak ada absolutisme ya. Enggak boleh, di dalam demokrasi enggak boleh. So, yang absolut cuman satu, Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Hari ini absolut tapi Bang. Hah? Hari ini absolut. Itu dia. Itu ya makanya kan disebut tadi tuh kan. Kita ini demokrasinya apa ya? Demokrasi yang mulai menuju ke arah gagal itu gitu. Iya. Nah, ya kita alami sekarang anggota DPR-nya ya Manggut-manggut 5D itu datang duduk diam dengar duit pulang ya kan. Tiap tahun kalau penting revisi tuh budget. Apa kerjanya kita nggak tahu ya kan, tapi budget mereka turun ke bawah itu buat waktu demi waktu terus direvisi gitu. Iya. Reses gitu ya. Reses ya kan, biaya tunjangan ini, tunjangan itu dan sebagainya nambah terus. Iya. Tapi suara rakyat kita nggak dengar apa yang terjadi di sana itu. Siapa misalnya yang mempersoalkan soal vaksin TBC? Benar nggak tuh prosedurnya? Cepat nggak dan sebagainya gitu. Siapa yang mempersoalkan bahwa ada nama yang tersangkut dengan judi online misalnya? Iya. Siapa yang mempersoalkan kinerja KPK yang sekarang kok cuma nangkapin orang-orang yang berada di luar kekuasaan gitu loh mah? Nggak ada. Diam baik kan. Kalaupun ada kencang di awal, ikut kemudian. Iya. Melempem juga barang ini Bang. Ada sih 1-2 yang kelihatan kencang ya kan. Wah. Kita nunggu pelempem ya Bang. Rapat pertama, rapat kedua turun sedikit, rapat ketiga udah hilang. Itu menurut Bang Ray bisa nggak sih gara-gara alasan kita belum siap menerima teknologi sekarang, medsos yang semuanya isu serba cepat berganti, jadinya fokus tadi kajian secara mendalam akhirnya kita nggak bisa. Gimana sih? Ya saya tidak terlalu ini kajian antropologis dan sosiologis ya. Cuma kalau saya lihatnya, saya renung-renungkan gitu. Ya kita ini kayaknya bangsa yang terlalu cepat memoderasi diri sendiri gitu. Gitu. Jadi maksudnya nggak bisa kita itu call-nya di 10 gitu. Meskipun di ucapannya 10 kan, tapi ujung-ujungnya nanti ya titik temunya di angka 5 gitu loh kira-kira. Iya, betul. Nah itu kayaknya bangsa kita ini ya. Tapi renungan saya pribadi, ini bukan teori, bukan apa macam-macam. Oleh karena itu pada tingkat tertentu ya saya
lagi-lagi juga saya juga nggak terkejut-kejut juga melihat orang gitu. Kemarin kencang, tiba-tiba balik ke sono gitu ya kan. Itu ada kan partai ya kan, jadi calon wakil presiden perubahan gitu kan. Baru seminggu ditetapkan hasil pemilu, pilpresnya bukan dia, gua ganti ya, ikut kelanjutan. Itu partai lama juga itu ya. Saya mau ngomong apa gitu loh maksud saya kan. Iya. Apa pula yang dirubah ya kan? Udah kita lanjutin aja tiba-tiba ya kan. Tapi soal sikap, integritas Bang Ray ini juga menurut saya pribadi jadi contoh yang baik ya. Cuma ngelihat para aktivis ini yang berdiri tegak kayaknya udah jarang ditemuin ya Bang ya. Ya nggak tahu lah. Yang berintegritas Bang ya. Atau misalkan lucu-lucuan Bang, zaman dulu tuh ada nggak Bang? Ketemu saya harus perintah senior gitu, ada nggak Bang? Begitu-begitu tuh Bang. Hari ini aktivis begitu-begitu ya kan? Izin senior, perintah senior. Iya. Ada juga lah. Tapi mungkin sebatas lucu-lucuan. Iya. Tapi boleh jadi itu kenyataan dalam hidupnya ya. Gitu. Oke, Bang Ray Rangkuti, thank you banget. Sama-sama. Kita ngobrol santai tapi tetap kita usaha dalam menceritakan kehidupan bangsa dan juga banyak tadi statement juga paparan pandangan dari Bang Ray. Satu yang kami garis bawahi tentang agenda gelar pahlawan nasional Soeharto. Menurut Bang Ray Rangkuti akan gol, akan jadi. Dan Bang Ray Rangkuti juga tadi juga tegas sikapnya agar menjadi catatan sejarah menolak agenda pahlawan nasional ini. Terima kasih Bang Ray Rangkuti. Lancar selalu segala agenda dan juga sukses buat agendanya. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.